Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulika Kurniati. Di sini saya akan menjelaskan tentang alokasi, translokasi, dan partisi fotoasimilasi. Pengertian alokasi karbon. Pati merupakan senyawa polisakarida yang terdiri dari monosakarida yang berikatan melalui ikatan oksigen. Monomer dari pati adalah glukosa, yaitu ikatan kimia yang berikatan dengan ikatan menggabungkan dua molekul monosakarida yang berikatan kovalen terhadap sesamanya. Pati merupakan zat tepung dari karbohidrat dengan suatu polimer senyawa glukosa yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu amilosa dan amilopektin. Alokasi adalah konversi asimilasi untuk sukrosa atau pati yang berhubungan dengan sorch dan syn. Perubahan alokasi karbon atau fotositat dalam tanaman yang mengalami stres tumbuh dapat disebabkan adanya hambatan dalam phloem loading sukrosa atau rendahnya kapasitas syn. Pengertian translokasi pada tumbuhan. Translokasi adalah perpindahan dari fotoasimilasi jarak jauh yang terjadi pada jaringan vaskuler disebut phloem. Translokasi di dalam phloem adalah pergerakan hasil fotosintesis dari daun yang matang menuju area pertumbuhan dan penyimpanan atau pemindahan bahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanan ke bagian tumbuhan lain yang memerlukan. Phloem juga didistribusikan kembali air dan berbagai senyawa lainnya melalui tubuh tumbuhan. Biosintesis amilum dan sukrosa. Pada tumbuhan, apabila terjadi kelebihan glukosa, maka akan diubah menjadi amilum, sukrosa, polisakarida lainnya melalui peristiwa sintesis. Sintesis peti dan sukrosa selama fotosintesis aktif dalam cahaya terang, daun tanaman menghasilkan lebih banyak karbohidrat sebagai fosfat triose daripada kebutuhan untuk menghasilkan energi atau sintesis prokursor. Selisih tersebut adalah dikonversikan menjadi sukrosa dan diangkut bagian lain tanaman. Di pabrik pati adalah bentuk penyimpanan utama, tetapi dalam beberapa tanaman seperti gula dan tebu, sukrosa adalah bentuk penyimpanan utamanya. Mekanisme sintesis sukrosa. Sintesis sukrosa berlangsung di sitosol. Glukosa dan fruktosa difosforilasi terlebih dahulu menjadi glukosa 1-fosfat dan fruktosa 6-fosfat. Reaksi antara dua senyawa tersebut membutuhkan energi dari uridin trifosfat dan uridin disfosfat. Mekanisme sintesis pati atau amilum. Sintesis pati dibentuk di kloroplas dan disimpan sebagai amiloplas dalam satu atau beberapa butir plastid. Pati tersebut ketika fotosintesis melebihi laju gabungan antara respirasi dan translokasi, dua jenis pati yang paling sering dijumpai yaitu amilosa dan amilopektin. Pembentukannya terjadi melalui suatu proses yang melibatkan sambungan berulang unit glukosa dari nukleotida yang disebut adenosin diphosglukosa atau ADPG. Pembentukan berlangsung dengan 1 ATP dan glukosa 1-fosfat di kloroplas dan plastid. Enzim sintetase yang mengkatalis reaksi tersebut diaktifkan oleh ion pati seperti glikogen yang merupakan polimer berat molekul tinggi glukosa dalam linkage. Molekul gliserdehid 3-fosfat yang berasal dari kloroplas berkondensasi membentuk fruktosa 1,6 biosfat yang dikatalisasikan oleh enzim aldose. Alokasi karbon. Alokasi adalah konversi asimilasi untuk sukrosa atau pati yang berhubungan dengan sorch and syn. Perubahan alokasi karbon fotositat dalam tanaman yang mengalami stres tubuh
dapat disebabkan adanya hambatan dalam phloem loading. Pati dan sukrosa akan dikerahkan untuk mendukung respirasi dan kebutuhan metabolik lainnya pada malam hari atau selama periode output fotosintetik terbatas. Sukrosa diekspor dari sel daun dan jaringan non-fotosintetik, dapat dimetabolisme, disimpan sementara sukrosa dalam vakuola, atau dikonversi ke pati dan penyimpanan jangka panjang di kloroplas. Selanjutnya adalah translokasi. Translokasi di dalam phloem adalah pergerakan hasil fotosintesis dari daun yang matang menuju area pertumbuhan dan penyimpanan atau pemindahan bahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanannya ke bagian tumbuhan lain yang memerlukan. Substansi alam yang ditranslokasikan di phloem, senyawa atau substansi yang ditranslokasikan adalah asam amino, hormon, dan sukrosa, yang merupakan gula yang paling banyak ditranslokasikan. Struktur jaringan phloem. Phloem umumnya ditemukan di sisi luar jaringan vaskuler primer dan sekunder. Pada tanaman dengan pertumbuhan sekunder, phloem merupakan kulit kayu bagian dalam. Komponen-komponen phloem ada elemen saringan, sel pengirim, sel parenkim. Konsep sap dalam phloem tidak ditranslokasikan secara eksklusif baik ke arah atas atau ke bawah, dan translokasi pada phloem tidak didefinisikan berkenaan dengan gravitasi. Sebaliknya, fotositat ditranslokasikan dari daerah pasokan yang disebut source ke daerah metabolisme atau penyimpan yang disebut sink. Yang selanjutnya ada hipotesis. Mekanisme translokasi phloem paling baik dijelaskan oleh model aliran tekanan menjelaskan translokasi phloem sebagai aliran larutan air bulk yang didorong oleh gradien tekanan yang dihasilkan secara drastis antara source dan sink. Sukrosa dapat dimasukkan ke dalam sieve elemen pada ujung vena kecil melalui satu atau dua jalur. Jalur simplastik, gula bergerak melalui plasmodesmata yang menghubungkan protoplas sel, source, dan sieve elemen. Jalur aploplastik, gula dilepaskan ke dalam dinding sel aploplastik, di mana ia secara aktif diangkut melintasi membran plasma, sieve, elemen, dan transportasi gula. Unloading phloem. Pergerakan fotositat dari sieve elemen dan didistribusikan ke sel sink yang menyimpan atau memetaboliskan mereka. Pembongkaran phloem dan unloading phloem. Transportasi ke organ sink seperti pengembangan akar, ubi, dan struktur reproduksi disebut impor. Seperti pembebanan phloem, pembongkaran phloem dapat terjadi dari dua jalur, yaitu jalur simplastik, yaitu sukrosa mengalir melalui plasmodesmata yang saling berhubungan, menurunkan gradien konsentrasi dari kompleks tempat metabolisme di sink. Yang kedua ada jalur aploplastik, ada dua rute aploplastik yang mungkin ditunjukkan, yang telah dipelajari secara ekstensif dalam sel parenkim penyimpanan tebu, melibatkan pelepasan sukrosa dari kompleks dalam aplopas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.